Shalom. Baiklah, perkenalkan nama saya Gladys Cynthia Tumuyu dari kelas 1B, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pergaulan Bebas. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Dewasa ini masyarakat cenderung menginginkan kesenangan duniawi saja tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul akibat perbuatannya tersebut. Terutama anak remaja sekarang, mereka banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang tanpa ada batas. Ini akibat adanya pergaulan bebas yang terjadi pada sekarang. Anak remaja sekarang banyak menyalahartikan arti pergaulan bebas yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau kita bebas melakukan perbuatan apapun itu yang ada di benak mereka semua. Salah satu contoh yang selalu dilakukan anak remaja sekarang adalah seks bebas. Biasanya para remaja melakukan perbuatan-perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu. Seperti halnya seks bebas, mereka melihat adegan-adegan yang melanggar agama, akhirnya nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Mereka pun melakukan hal itu dengan pasangannya, tapi bukan istrinya, melainkan bersama dengan pacar mereka. Untuk itu kami mencoba mengangkat judul Bahaya Pergaulan Bebas agar para pembaca khusus untuk para remaja sekarang untuk menghindari pergaulan bebas dan tahu dampak pergaulan bebas. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah tentang apa pengertian dan dampak dari pergaulan bebas. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan makalah ini dibuat antara lain: 1. Mengetahui arti pergaulan bebas. 2. Mengetahui dampak pergaulan bebas. 3. Mengetahui cara penanggulangan pergaulan bebas. D. Manfaat. Adapun manfaat makalah ini dibuat agar para pembaca mengetahui arti, jenis-jenis, dan dampak pergaulan bebas, serta mereka tahu betapa bahayanya pergaulan bebas itu. Bab 2, pembahasan. A. Arti pergaulan bebas. Pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan duniawi saja, padahal masih ada kesenangan yang tidak akhirnya, yakni di surga. Tapi mereka tidak mempedulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan mereka. Terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukan tanpa memperhatikan dampaknya. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas, padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila teman kita itu kelakuan menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasnya. B. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dan melakukan sesuatu yang menyimpang, kemudian orang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu, maka timbullah di benak mereka melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh yang menjadi bahan perbincangan adalah seks bebas. C. Penyebab dan dampak dari pergaulan bebas. Satu, penyebab pergaulan bebas. Penyebab pergaulan bebas adalah banyak remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya berakal dari penyebab utama, yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama,
dan ketidakstabilan emosi remaja. A. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksa kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak. B. Pelampiasan rasa kecewa, yaitu kecewa seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberi tekanan terus-menerus, baik dari segi presentasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. C. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah terseret oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. 2. Dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem, dunia malam, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS. Dan pastikan setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. D. Cara mengulangi pergaulan bebas. 1. Memperbaiki cara pandang. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin. 3. Jujur pada diri sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain. E. Landasan Alkitabiah. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sebagai manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, namun seringkali ketika kita diperhadapkan dengan pilihan untuk melakukan tindakan yang baik atau yang buruk, kita memilih tindakan yang buruk. Oleh karena malu, tidak enakan, takut dikucilkan, takut dijauhi teman-teman. Oleh karena itu penting untuk memilih lingkungan bergaul yang tepat. Sama seperti firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, hendak memberikan pemahaman bahwa lingkungan pergaulan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan, dan jikalau kita terjerumus dan terjebak dalam lingkungan itu, maka memungkinkan kita hidup dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya hanya akan merugikan kehidupan kita. Pergaulan bebas banyak memberikan dampak negatif, salah satunya adalah seks bebas. Seks bebas, gonta-ganti pasangan. Seks bebas merupakan satu tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Hal ini bisa saja dilakukan antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-gantian pasangan. Parahnya lagi dapat dilakukan tanpa komitmen dan tanpa ikatan emosional. Cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain, swinging dalam kaitan dengan kesehatan dan mental. Seks bebas ini berisiko tinggi terkena infeksi menular seks IMS yang ditularkan melalui aktivitas seks, baik melalui vagina, oral ataupun anal, seperti infeksi jamur, kitil kelamin, HIV, AIDS, hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, diare, depresi, terjadi kehamilan di luar nikah, serta berbagai penyakit lainnya. Selain berpengaruh pada kesehatan, tindakan seks bebas ini juga bertentangan dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Tuhan menginginkan agar kita menghormati kekudusan itu. Perzinahan melanggar hukum moral Allah sebagaimana terungkap dalam ke-10 hukum ini. Allah mau agar kita hidup kudus di hadapannya, sehingga sebagai orang-orang percaya kita seharusnya menjaga kekudusan tubuh kita sebagai bait Allah, selalu melakukan kehendaknya.
Kesimpulan. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Jenis-jenis pergaulan bebas yakni seks bebas yang berujung pada virus HIV, AIDS, dan kematian. Selain itu, ada minuman keras serta narkoba yang mengakibatkan kematian. Baiklah, itulah presentasi saya. Terima kasih.